Dan menurut saya makan gratis itu baik, tetapi jangan dipaksakan. Di Jakarta, Jakarta, Surabaya, dan Medan, saya tanya teman-teman di sana, dia bilang, boleh nggak anak saya tidak ikut makan sehat karena di rumah lebih sehat. Nah itu kan tidak ada ininya. Di Jakarta dikasih makan gitu nggak dimakan. Gitu ya. Jadi ini perlu diteliti lagi lah soal makan sehat. Apa perlu setiap hari misalnya? Apa cuma seminggu sekali karena anggaran dan sebagainya, tapi tetap diberikan. Itu perlu, dan ini kan masih awal-awal, belum semuanya. Nah kalau kita bicara stunting berbeda itu, karena stunting itu sakit gizi bukan kurang gizi. Nah itu yang dalam 1000 hari harus diobati dan waktu hamil diurus. Nah kalau tidak ya dikasih makanan yang itu bukan makanan stunting. Dia harus ada obat PKMK atau dikasih protein hewani. Nah itu nggak ada di situ. Makan siang gratis untuk anak-anak sekolah bakal memangsa banyak program dan pos anggaran lain yang lebih penting. Padahal, selain rawan korupsi, makan siang gratis belum tentu mendapatkan manfaat yang sebanding dengan program yang tereliminasi untuk membiayainya. Pemerintah sudah memasukkan program makan siang gratis ke rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Belum ada penetapan nilai anggaran untuk proyek yang menjadi janji kampanye pasangan kandidat Presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini. Hitungan awal sejumlah kementerian menunjukkan nilai yang besar dan bisa membuat defisit anggaran membengkak. Gizi mereka harus bagus, proteinnya harus bagus, kita berikan yang bagus-bagus. Tapi kemudian 10.000 sekolah nggak terbangun. Itu loh. Mereka nggak bisa sekolah nih Bang Andi. Lalu kalau kemudian setelah perut kenyang, gizi masuk, protein masuk, vitamin masuk, ruangan sekolahnya nggak ada. Bingung, itu kan bingung lagi gitu loh. Nah, bisa nggak kemudian kita membuat program makannya jalan, sekolahnya ada, gitu loh. Jangan cuma sehat doang, tapi tidak diisi. Sejalan lah ya. Ini jelas loh angkanya. Dari 9.300 unit sekolah dan madrasah 2.003 unit, 34 ini hilang. Sekolahnya hilang, nol. Itu data dari mana Bang Den? Ini paparan Kementerian PU kemarin rapat bersama dengan Komisi 5. Nggak ada sekolah yang dibangun dalam 1 tahun ini. Madrasah itu dari 2034 jadi 86. Jauh banget. Memang betul, kenyang semua, makan semua, sekolahnya nggak ada gitu loh. Hitungan Kementerian Perancangan Pembangunan Nasional misalnya menunjukkan belanja untuk program makan siang gratis dan susu gratis mencapai 185 triliun rupiah per tahun. Sedangkan Kementerian Koordinator Perekonomian menyebut nilai 257 triliun dengan asumsi terdapat 70 juta penerima dan harga makanan 15.000 per porsi per hari. Hasil kalkulasi tim kampanye nasional Prabowo Gibran bahkan lebih besar, yaitu 450 triliun per tahun. Apapun basis perhitungannya, biaya makan siang gratis bukanlah belanja bernilai kecil dengan bilangan ratusan triliun rupiah per tahun. Biaya program ini setara atau bahkan lebih besar dari pos belanja lain, seperti perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan subsidi energi. Karena itu, pasti akan ada otak-atik pos belanja demi mengakomodasi program kebanggaan Prabowo Gibran, kandidat yang disokong Jokowi tersebut. Ambisi bahwa memberikan makan bergizi gratis sampai bulan September, targetnya 3 juta. Ya, itu jangan itu cari aja. Targetnya 15 juta, mohon maaf. Jadi September 2025 target Presiden ada 15 juta anak di Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis dengan anggaran tambahan 100 triliun. Itu terlalu ambisius atau gimana? Itu terlalu ambisius dan belum tentu cukup. Dari situ biasanya 40% dikorupsi. Jadi kita hitung aja. Tinggal berapa itu ya? Katakan sekarang itu piringnya itu ada yang menyewakan, itu 2.500, kan diambil dari 10.000. Belum gaji orang, belum bayar makanannya. Sekarang teman-teman Babinsa dan kepolisi itu masuk ke daerah-daerah minta partisipasi petani, kan repot juga. Gitu. Beberapa lapor saya bilang kita didatengin aparat ini suruh membantu. Beberapa Kapolda juga diminta membangun dapur umum. Kan luas itu wilayahnya. Disinilah letak masalahnya. Pemerintah bakal terdesak merelokasi anggaran yang benar-benar penting jika tak ingin defisit membengkak. Hal ini sudah terlihat ketika Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menggagas realokasi anggaran bantuan operasional sekolah. Jika memakai skala prioritas, BOS lebih penting karena bertujuan menekan biaya pendidikan, termasuk membayar gaji guru honorer. Formula Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan memakai dana subsidi energi untuk membiayai program makan siang gratis juga mesti dikaji dampaknya, sebab masih ada subsidi yang diperlukan untuk menekan tarif listrik dan energi rumah tangga miskin. Jika angka ini hilang, ada ancaman ledakan angka inflasi dan angka kemiskinan akibat melambungnya biaya rumah tangga.